Dok, ada hubungannya nggak sih rokok dengan kejadian hipertensi? Rokok, ayo kita bahas. Halo Nefro Friends, ketemu lagi. Kali ini ada yang nanyain tentang rokok. Nah, rokok itu seperti kita tahu ya, rokok itu hampir nggak ada efek baiknya. Karena hampir semua penyakit seperti penyakit-penyakit kardiovaskuler, jantung, stroke, ginjal, lalu juga penyakit kanker, itu memasukkan rokok sebagai salah satu faktor resiko. Artinya apa faktor resiko? Artinya orang yang merokok itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit-penyakit tersebut. Ada yang beberapa kali lipat itu tergantung dengan penelitiannya. Jadi sebenarnya hampir semua penelitian dan studi atau data itu sepakat bahwa rokok itu adalah faktor resiko dari banyak penyakit. Sebenarnya kalau kita lihat komponen isi dari rokok, yaitu isinya adalah bahan-bahan yang sifatnya itu oksidatif atau bisa menghasilkan radikal bebas. Saya sering bahas ya, radikal bebas itu adalah suatu komponen yang wajar terjadi baik di dalam tubuh maupun dari luar yang sehari-hari itu ada masuk atau menyerang tubuh kita ya. Jadi radikal bebas itu bisa berasal dari dalam tubuh karena merupakan hasil metabolisme dari kerja sel. Ada juga yang dari luar termasuk polusi udara, rokok, dan zat kimia dan lain-lain. Di mana radikal bebas ini sebenarnya asalkan bisa dinetralkan oleh antioksidan yang cukup yang ada di dalam tubuh kita, ya dia nggak masalah. Tapi pada saat terjadi ketidakseimbangan di mana radikal bebas itu jauh lebih banyak daripada antioksidan yang dimiliki, maka akhirnya terjadi proses-proses oksidatif di dalam tubuh, di mana proses oksidatif ini akan memicu inflamasi atau keradangan. Lalu apa kaitannya dengan hipertensi? Jadi saya juga pernah singgung atau pernah edukasikan ya, hipertensi itu terjadi salah satunya karena adanya kerusakan endotel pembuluh darah. Jadi endotel itu adalah lapisan dinding dalam pembuluh darah yang seharusnya itu mulus ya. Karena kalau mulus dia akan berfungsi dengan baik, di mana endotel sendiri itu menghasilkan banyak sekali hormon dan zat-zat kimia yang bertugas untuk mengatur fungsi dari pembuluh darah. Apabila terjadi kerusakan dari endotel pembuluh darah, di situ juga akan terjadi gangguan pengeluaran hormon maupun zat-zat aktif yang harusnya dikeluarkan oleh endotel. Karena beberapa inflamasi, keradangan itu akan memicu terjadinya kerusakan endotel. Di mana kita tahu tadi radikal bebas adalah salah satu penyebab keradangan pembuluh darah. Nah, rokok itu adalah salah satu sumber dari radikal bebas. Jadi, kalau radikal bebas ini, rokok ini tidak diimbangi oleh antioksidan yang banyak di dalam tubuh kita, maka radikal bebas dari rokok ini akan menyebabkan keradangan pembuluh darah dan dalam jangka panjang akibat terjadinya kerusakan endotel akhirnya bisa memicu terjadinya hipertensi. Tapi sebenarnya kalau antioksidan kita cukup, apa berarti nggak masalah merokok? Jadi sebenarnya bukan gitu juga ya konsepnya, karena antioksidan di dalam tubuh itu memang secara alami sudah ada, tapi kadang-kadang jumlahnya itu bisa berkurang karena banyak faktor, terutama faktor-faktor lifestyle seperti pola makan, kebiasaan tidak berolahraga rutin, kebiasaan begadang, kebiasaan stres psikis yang nggak dimanage dengan baik, itu semua akan memicu antioksidan di dalam tubuh itu akan berkurang. Akhirnya radikal bebas tidak bisa dinetralisir. Jadi sebenarnya meskipun kita melakukan gaya hidup yang sangat sehat atau lifestyle yang sangat sehat, tapi sebetulnya kita juga tidak tahu bagaimana kondisi masing-masing tubuh kita, apakah antioksidan yang dihasilkan oleh tubuh kita itu cukup. Jadi memang lebih baik adalah meminimalkan radikal bebas yang muncul. Dengan cara apa? Ya dengan cara gaya hidup sehat. Karena otomatis gaya hidup sehat itu pasti akan meminimalisir terjadinya inflamasi atau keradangan. Dan juga kita harus mengurangi banyaknya paparan radikal bebas dari sekitar kita. Contohnya ya rokok itu sendiri, polusi, ya faktor lingkungan, faktor infeksi. Nah itu hanya sedikit faktor yang bisa kita kendalikan. Jadi sebenarnya tidak ada excuse ya atau tidak ada pembenaran untuk merokok karena tetap merokok itu jauh lebih berbahaya daripada tidak. Dan jangan salah, merokok secara aktif
itu sama bahayanya dengan merokok secara pasif, artinya kita nggak merokok tapi menghirup asap rokok dari sekitar, itu sama bahayanya dengan merokok secara aktif. Jadi, Nevro Friends, lebih baik hindari rokok karena sekali lagi rokok itu adalah faktor resiko banyak sekali terjadinya penyakit yang berbahaya termasuk hipertensi.